Gani melangkahkan kaki dengan berat menuju peternakan ayam milik Juragan Harno. Pikirannya penuh dengan berbagai pertanyaan. Di desa kecilnya, pekerjaan sulit didapatkan, dan tawaran ini datang seperti jalan keluar dari kesulitan ekonomi yang menderanya sejak di PHK dari pabrik kayu. Peternakan ayam itu berdiri megah, tetapi lokasinya yang dekat hutan membuat suasananya terasa suram. Jangan pikir panjang kan, kerjanya cuma ngawasin ayam, gak susah, kata Juragan Harno sebelumnya dengan senyum lebar yang menyiratkan sesuatu yang tak bisa Gani pahami. Gani menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Tawaran pekerjaan ini terlalu menggoda untuk ditolak. Ia tidak punya banyak pilihan. Dengan uang tabungan yang semakin menipis hasil pesangon, menerima pekerjaan ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Ketika sampai di peternakan, ia disambut oleh bau khas kandang ayam yang menyengat. Di depannya, kandang ayam raksasa berdiri dengan pagar kawat tinggi mengelilinginya. Beberapa pekerja terlihat sedang memindahkan karung pakan ke dalam gudang. Mereka tampak sibuk dan tak banyak bicara, hanya memberikan lirik singkat kepada Gani. "Selamat datang, Gani," suara berat Juragan Harno membuyarkan lamunan Gani. Pria tua itu mengenakan topi jerami dan sarung yang dililitkan di pinggang. "Mulai malam ini, kamu resmi jadi penjaga malam di sini, kan?" Gani mengangguk patuh. "Baik, Pak Harno, saya akan lakukan yang terbaik." "Bagus," kata Juragan Harno sambil menepuk bahu Gani. "Nanti sore aku kasih tahu apa saja yang perlu kamu awasi. Sementara itu, lihat-lihat dulu tempat ini, biar kamu paham." Juragan Harno kemudian pergi, meninggalkan Gani sendirian di depan kandang. Gani mulai berjalan mengelilingi peternakan. Suasana di tempat itu terasa aneh. Meskipun matahari masih bersinar terang, ada hawa dingin yang menyelinap di antara pepohonan hutan di belakang peternakan. Angin berhembus lembut, membawa suara desau dedaunan yang seolah berbisik. Ia melangkah mendekati kandang utama. Ratusan ayam bergerombol di dalamnya. Beberapa mengais pakan yang tersebar di lantai. Ayam-ayam itu tampak biasa saja, tetapi ada sesuatu pada tatapan mereka yang membuat Gani tidak nyaman. Seolah-olah mereka tahu sesuatu yang tidak diketahui manusia. "Gani," panggilan keras membuatnya terlonjak. Seorang pria muda dengan wajah kotor karena debu mendekatinya. "Nama saya Karim. Saya juga kerja di sini, ngurus pakan dan bersih-bersih. Kalau butuh bantuan, tinggal panggil saja." "Oh, terima kasih Mas Karim. Saya Gani," jawab Gani mencoba tersenyum ramah. Ia merasa lega bertemu seseorang yang seumuran dengannya. Karim menatapnya dengan serius. "Jaga diri ya. Malam di sini beda, kan?" Kata-kata itu membuat bulu kuduk Gani meremang. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Karim sudah pergi, meninggalkan Gani dengan rasa penasaran yang semakin besar. Apa yang sebenarnya terjadi di peternakan ini? Mengapa Karim berkata seperti itu? Hari mulai beranjak sore. Gani bertemu kembali dengan Juragan Harno untuk mendapatkan arahan. Pria tua itu menunjukkan beberapa titik penting di peternakan yang perlu diawasi, seperti pintu utama, kandang utama, dan gudang pakan. "Kamu gak perlu takut sama pencuri. Di sini jarang ada yang berani datang. Tapi kalau ada suara aneh atau ayam-ayam gelisah, periksa segera," kata Juragan Harno. "Baik, Pak," jawab Gani, meskipun hatinya penuh dengan rasa tak menentu. Ketika malam tiba, Gani mulai berjaga. Ia duduk di sebuah pos kecil dekat kandang, ditemani senter, termos kopi, dan sebilah kayu yang ia bawa sebagai senjata. Langit malam gelap gulita, hanya diterangi oleh bintang-bintang yang bertebaran. Suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing hutan menjadi latar belakang yang membuat suasana semakin mencekam. Gani mencoba mengusir rasa takut dengan memikirkan gaji yang akan diterimanya. Namun suara berderak dari arah hutan membuatnya tertegun. Ia menoleh, menyorotkan senter ke arah sumber suara. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan pohon yang bergerak ditiup angin. Cuma angin," gumamnya,
mencoba menenangkan diri. Namun di dalam hatinya, ia tahu malam ini akan terasa sangat panjang. Malam pertama Gani berjaga di peternakan ayam Juragan Harno dimulai dengan ketenangan yang menipu. Ia duduk di pos kecil memandang ke arah kandang ayam yang remang-remang, diterangi lampu-lampu kecil di sekelilingnya. Kopi hitam dalam termos mulai mendingin dan malam semakin larut. Suaranya hanya jangkrik dan sesekali angin yang meniup dedaunan. Namun seiring waktu berjalan, ketenangan itu berubah menjadi keanehan. Tepat pukul 11 malam, Gani mendengar suara langkah berat di atas atap kandang ayam. Langkah-langkah itu terdengar jelas, seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang berjalan dengan sengaja. Gani memicingkan mata ke arah kandang, mencoba memastikan apa yang baru saja ia dengar. Apa itu tikus atau sesuatu yang lain? Gumamnya pelan. Ia mengambil senter dan berjalan pelan mendekati kandang utama. Lampu senter menyorot ke arah atap, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Angin malam meniup rambutnya, membawa hawa dingin yang membuat tubuhnya menggigil. Saat ia menurunkan senter, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seperti sesuatu yang melompat. Gani menyorotkan senter ke sekeliling kandang, mencari tahu sumber suara tersebut. Ia bahkan memeriksa sekeliling pagar untuk memastikan tidak ada yang masuk. Karim bilang, gak ada pencuri di sini. Gumamnya lagi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, suara lain muncul. Kali ini dari dalam kandang. Ayam-ayam mulai berkokok gelisah. Beberapa di antaranya bahkan tampak berlarian ke sudut-sudut kandang. Gani membuka pintu kandang perlahan, berusaha tidak membuat ayam-ayam semakin panik. Bau kotoran ayam langsung menyambut hidungnya, tapi itu bukan hal yang membuatnya tidak nyaman. "Apa yang kalian lihat, tanyanya meskipun ia tahu ayam-ayam itu tidak mungkin menjawab. Ketika ia melangkah lebih jauh ke dalam kandang, lampu senter menyapu area di depannya. Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Ada bekas cakaran di salah satu dinding kandang, seolah-olah sesuatu dengan kuku tajam telah mencengkeram kayu itu. Gani meraba bekas tersebut, merasakan serat kayu yang terkelupas kasar. Pencuri, tapi ini terlalu besar, pikirnya. Ia mengamati lebih jauh, dan di bawah salah satu sudut kandang ia menemukan setumpuk bulu ayam yang berserakan bercampur dengan darah segar. Hatinya berdegup kencang. Ia mencoba berpikir jernih, tetapi ada perasaan aneh yang mulai menyusup ke dalam dirinya. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Tiba-tiba ia merasa seperti sedang diawasi. Gani berdiri dan menyorotkan senter ke arah hutan di belakang kandang. Bayangan pepohonan yang tinggi dan rapat membuat pandangannya terhalang, tetapi ia yakin melihat sesuatu bergerak di antara batang-batang pohon itu. "Woi, siapa di sana?" teriaknya. Suaranya menggema di keheningan malam. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang berhembus. Namun, perasaan diawasi itu tidak hilang. Gani memutuskan untuk kembali ke pos jaga. Ia berjalan cepat, mencoba mengabaikan suara-suara aneh yang terus terdengar dari berbagai arah. Sesampainya di pos, ia mengunci pintu kecil dan mencoba menenangkan dirinya. Ia menyalakan lampu kecil di pos dan duduk di kursi reot. Kopinya kini sudah dingin sepenuhnya, tetapi ia tetap meminumnya, berharap dapat menghilangkan rasa takut yang terus menghantui. Tiba-tiba, suara seperti ketukan terdengar di dinding pos. Gani memutar kepalanya dengan cepat, menatap pintu kayu yang tertutup rapat. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Dengan tangan gemetar ia mengambil kayu yang ia bawa sebagai senjata dan perlahan mendekati pintu. "Siapa di sana?" tanyanya lagi. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu sedikit, hanya cukup untuk melongok keluar. Tidak ada apa-apa di luar, hanya gelap gulita. Namun saat ia menutup pintu dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak cepat ke arah kandang. Sesosok bayangan besar melintas,
terlalu cepat untuk dikenali. Astaga, serunya hampir menjatuhkan kayu di tangannya. Gani menutup pintu rapat-rapat dan bersandar di dinding, mencoba mengatur nafas. Ia tahu malam ini akan menjadi malam yang panjang. Apapun yang ia hadapi di peternakan ini jelas bukan sekedar pencuri atau binatang biasa. Jam berdetak lambat, dan Gani merasa setiap menit terasa seperti sejam. Ia mencoba menghubungi Karim melalui ponselnya, tetapi tidak ada sinyal di tempat itu. Akhirnya ia hanya bisa duduk di kursi memandangi pintu dengan mata yang tak mau terpejam. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pikirnya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk melewati malam yang penuh misteri ini. Ketika fajar mulai menyingsing, suara aneh itu menghilang, digantikan oleh kokokan ayam yang biasa. Gani keluar dari pos dengan tubuh lemas, merasa seperti telah berjaga selama berhari-hari. Pagi itu, setelah malam penuh teror, Gani berjalan gontai menuju kandang ayam. Tubuhnya terasa lemas dan matanya berat karena kurang tidur. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa letihnya. Ia ingin memastikan ayam-ayam di kandang masih dalam keadaan baik-baik saja. Saat pintu kandang terbuka, bau amis darah langsung menyeruak. Gani terdiam, matanya terpaku pada lantai kandang yang kotor dengan bulu-bulu ayam berserakan. Ia menghitung ayam-ayam yang tersisa dengan cepat dan menyadari bahwa beberapa di antaranya hilang. Jejak darah yang bercacaran di lantai membuat bulu kuduknya meremang. Apa yang terjadi di sini? Gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Ia mengikuti jejak darah yang memanjang ke arah pintu belakang kandang. Bekas cakar besar terlihat di tanah. Semakin membuat Gani bingung sekaligus takut. Ia menatap pintu belakang yang setengah terbuka. Dan di luar sana jejak itu terus berlanjut mengarah langsung ke hutan di belakang peternakan. Gani melangkah mundur, merasa ragu untuk mengejar jejak tersebut. Hutan itu tampak gelap dan angker, bahkan di pagi hari. Ia menghela nafas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak beraturan. Harus lapor ke Juragan Harno, pikirnya. Tanpa membuang waktu, ia berjalan cepat menuju rumah Juragan Harno yang terletak di sisi lain peternakan. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu rumah kayu itu dengan tergesa. Tidak lama kemudian pintu terbuka dan Juragan Harno muncul dengan sarung melilit di pinggang dan kopi di tangannya. "Ada apa, Gani? Kamu kelihatan pucat," tanya pria tua itu. Suaranya tenang seperti biasa. "Pak, beberapa ayam hilang, Pak," kata Gani. Suaranya sedikit gemetar. "Ada jejak darah yang mengarah ke hutan. Saya pikir mungkin ada binatang buas atau sesuatu yang lain, Pak." Juragan Harno mendengarkan dengan wajah datar. Setelah Gani selesai berbicara, pria itu hanya tersenyum tipis. "Hutan itu memang aneh, kan? Kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Ya wes lah, jangan terlalu dipikirkan," katanya. Suaranya tenang tapi terdengar dingin. "Tetapi Pak," Gani mencoba membantah, tetapi Juragan Harno memotongnya. "Sudah, biar saya urus. Kamu fokus saja pada pekerjaanmu," katanya, menepuk bahu Gani sebelum menutup pintu rumahnya. Gani berdiri di depan pintu itu, bingung dan tidak puas dengan jawaban Juragan Harno. Mengapa pria itu tampak begitu santai, tidak merasa kehilangan? Apa mungkin ia sudah tahu tentang kejadian ini sebelumnya ya? Sepanjang hari itu pikiran Gani terus dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Ketika ia kembali ke kandang untuk membersihkan sisa-sisa kejadian semalam, ia merasa diawasi. Setiap suara kecil, baik itu dari ayam atau dari arah hutan, membuatnya gelisah. Ketika sore tiba, Karim datang untuk membantu. Ia tampak biasa saja, tetapi Gani tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Karim, kamu pernah lihat sesuatu yang aneh di sini nggak? Maksudku di sekitar hutan itu tuh." Karim berhenti bekerja dan menatap Gani dengan tatapan serius. "Kamu lihat jejak itu ya?" Gani mengangguk. "Iya, tadi pagi. Jejak darah dan bekas cakar besar. Apa kamu tahu sesuatu tentang itu?" Karim menghela nafas panjang. "Dengarkan, aku nggak tahu apa yang sebenarnya ada di hutan itu. Tapi aku pernah dengar cerita dulu sebelum peternakan ini dibangun. Ada yang bilang tempat ini itu angker.
Ada yang pernah lihat makhluk besar, semacam siluman. Ya, tapi itu cuma cerita orang tua. Hah? Siluman? Gani mengulang kata itu dengan ragu. Kamu serius, Rim? Aku cuma bilang apa yang pernah aku dengar kan? Jawab Karim sambil mengangkat bahu. Tapi kalau kamu mau selamat, jangan terlalu banyak tanya lah. Lakukan saja pekerjaanmu. Gani tidak puas dengan jawaban itu. Tetapi ia tahu Karim tidak akan mengatakan lebih banyak. Malam kedua berjaga di peternakan ayam Juragan Harno terasa lebih mencekam bagi Gani. Udara dingin menusuk tulang dan langit malam tampak lebih gelap dari biasanya. Bulan yang biasanya menjadi penerang, malam itu diselimuti awan tebal. Gani duduk di pos kecil dengan tubuh tegang, mencoba mengalihkan pikirannya dengan menyalakan radio tua yang ada di meja. Namun suara radio yang berderak-derak itu justru menambah suasana suram. Gani mematikan radio dan menghela nafas panjang. Tenang Gan, ini cuma pikiranmu saja, katanya pada diri sendiri, meski hatinya merasa sebaliknya. Dari kejauhan, suara ayam-ayam mulai terdengar gelisah. Gani segera mengambil senter dan kayu sebagai alat perlindungan. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju kandang utama, memastikan tidak ada yang mengganggu ayam-ayam itu. Saat ia mendekat, suara langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sesuatu di sudut kandang. Ada bayangan tinggi yang berdiri diam, menghadap ke ayam-ayam yang bergerombol. Bayangan itu terlihat seperti manusia yang terbungkus kain putih dari kepala hingga kaki. Hatinya mencelos saat ia menyadari bentuk itu menyerupai pocong. Gani berdiri membeku di tempatnya, keringat dingin mengalir di pelipisnya meski malam begitu dingin. Tubuhnya gemetar, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Apa itu benar namanya pocong yang kata orang-orang itu berkata seperti itu? Pikirnya, suaranya hampir tak keluar. Ayam-ayam di dekat bayangan itu tampak semakin gelisah. Beberapa bahkan melompat-lompat seolah ingin keluar dari kandang. Bau busuk yang menyengat tiba-tiba memenuhi udara, membuat Gani hampir muntah. Ia menutup hidungnya dengan tangan, tetapi rasa mual itu tetap ada. Harus kulihat lebih dekat, pikirnya, meski kakinya terasa berat. Ia menyalakan senter dan mengarahkan cahayanya ke bayangan itu. Pocong itu tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup kain putih yang kusut dan bernoda hitam. Gani melangkah maju, meski seluruh tubuhnya menolak untuk mendekat. Dengan senter yang gemetar di tangannya, ia mendekati sudut kandang. Namun saat ia hanya berjarak beberapa langkah dari bayangan itu, pocong tersebut tiba-tiba menghilang, seolah-olah ditelan oleh kegelapan. Hilang. Gani terkejut dan melangkah mundur dengan nafas terengah. Ia menyapu area sudut kandang dengan senter, memastikan tidak ada apapun di sana. Yang tersisa hanyalah bau busuk yang semakin menyengat, bercampur dengan udara dingin malam itu. Ayam-ayam mulai tenang kembali, tetapi Gani tahu bahwa apa yang baru saja ia lihat bukanlah hal yang biasa. Ia kembali ke pos jaga dengan langkah cepat, merasa bahwa matanya terus diawasi dari kegelapan. Setibanya di pos, ia menutup pintu rapat-rapat dan duduk dengan tubuh gemetar. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Gumamnya mencoba mencerna apa yang baru saja ia alami. Ia tidak tahu apakah itu hanya halusinasinya atau memang ada sesuatu yang nyata di sudut kandang tadi. Setelah malam-malam penuh teror yang membuat Gani hampir kehilangan akal sehat, rasa penasaran mulai menguasai dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan peternakan ini, terutama dengan Juragan Harno yang selalu tampak tenang dan tidak terpengaruh oleh kejadian-kejadian aneh. Siang itu, saat matahari terik, Gani memutuskan untuk berjalan ke warung kopi di dekat balai desa. Ia berpikir mungkin penduduk desa tahu sesuatu tentang peternakan ini. Warung kopi itu sepi, hanya ada beberapa orang tua yang duduk sambil mengobrol pelan. Gani memesan segelas kopi hitam dan mulai berbasa-basi dengan pemilik warung.
Pak Slamet, seorang pria paruh baya dengan rambut beruban. Pak Slamet, peternakan Juragan Harno itu sudah lama ada ya? Tanya Gani, berusaha terdengar santai. Pak Slamet berhenti menuang kopi dan menatap Gani dengan mata menyipit. Lama? Enggak juga. Dulu tempat itu cuma tanah kosong yang tidak terurus. Tapi beberapa tahun terakhir, tiba-tiba peternakannya jadi besar. Gani mengangguk, berusaha menutupi rasa penasaran yang semakin membuncah. Kok bisa, Pak? Apa karena ayamnya banyak? Pak Slamet tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar kering. Iya, kamu anak muda baru di sini ya? Nggak tahu ceritanya. Orang-orang di sini bilang Juragan Harno itu nggak sekedar usaha keras. Ada yang bilang dia pakai rewangan. Ya, kamu tahulah yang nggak kasat mata gitu, perewangan. Gani terdiam, menunggu Pak Slamet melanjutkan tanpa ingin terlalu mendorong. Sementara itu, seorang pria tua yang duduk di pojok warung ikut bersuara. Peternakan itu dulu nggak ada apa-apanya. Katanya pelan, suaranya serak. Tapi suatu hari, Juragan Harno membawa dukun dari kabupaten sebelah. Setelah itu usaha dia naik pesat. Orang-orang sini tahu, tapi nggak ada yang berani ngomong. Gani merasa bulu kuduknya meremang. Ia mencondongkan tubuh ke arah pria tua itu. Dukun? Maksudnya Juragan Harno melakukan ritual atau melakukan sesuatu di kandang ayam itu? Pria tua itu mengangguk pelan. Kamu baru di sini, jadi saya kasih tahu saja. Ada desas-desus kalau dia pakai tumbal. Katanya tidak cuma sekali dua kali ayam-ayamnya hilang aneh. Kadang malah ada cerita hewan lain, bahkan manusia. Pria itu terdiam, seolah takut melanjutkan kalimatnya. Gani menelan ludah, pikiran tentang bayangan pocong dan jejak darah yang ia temukan di kandang beberapa malam lalu mulai masuk akal. Tetapi ia tidak ingin buru-buru menarik kesimpulan. Apa nggak ada yang melapor atau menanyakan ke Juragan Harno, Pak? Tanya Gani. Pak Slamet menggeleng. Sopo sing wani? Harno itu orang kaya sekarang. Dia banyak bantu desa ini juga. Tapi ya, orang lebih pilih diam daripada cari masalah sama dia. Gani berpamitan setelah menghabiskan kopinya dengan kepala penuh pikiran. Di perjalanan kembali ke peternakan, ia merasa langkahnya berat. Jika cerita tentang dukun dan tumbal itu benar, berarti ia berada di tengah sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang ia duga. Setibanya di peternakan, Gani melihat Juragan Harno berdiri di depan rumahnya, berbicara dengan seseorang yang berpakaian serba hitam. Dari kejauhan, ia mencoba mengamati, tetapi pria berpakaian hitam itu segera pergi, dan Juragan Harno masuk ke dalam rumah tanpa menyadari keberadaan Gani. Malam ketiga di peternakan Juragan Harno datang dengan hawa yang lebih dingin dan suasana yang lebih mencekam. Angin bertiup kencang, membuat suara dedaunan seperti bisikan-bisikan yang mengintai. Gani mencoba menguatkan hatinya. Setelah 2 malam sebelumnya dipenuhi kejadian ganjil, ia merasa perlu lebih waspada. Kalau ada yang aneh lagi, aku langsung kabur sajalah, pikirnya sambil menggenggam kayu pemukul di tangannya. Senter tua yang baterainya mulai lemah tergantung di lehernya, memberikan cahaya temaram yang nyaris tak berarti. Jam menunjukkan tengah malam, ketika suara gaduh dari kandang utama membangunkan Gani dari lamunannya. Ayam-ayam berkokok kacau, seolah-olah sedang ketakutan. Ia langsung berdiri dan berlari ke arah kandang, nafasnya terengah di udara yang dingin. Sesampainya di depan kandang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah kegelapan, sesosok makhluk besar berdiri di antara ayam-ayam yang berlarian panik. Makhluk itu memiliki tubuh tinggi besar dengan sisik hijau gelap yang berkilauan terkena cahaya senter. Matanya merah menyala, menatap Gani dengan tajam. Mulutnya yang penuh taring mengeluarkan suara mendesis, menyeramkan. Mirip ular tetapi jauh lebih mengintimidasi.
Gani terpaku di tempat. Tubuhnya gemetar hebat, tetapi matanya tidak bisa berpaling dari sosok itu. Apa ini? Gumamnya nyaris tak terdengar. Makhluk itu perlahan mendekat. Gerakannya pelan, tetapi penuh ancaman. Setiap langkahnya menghasilkan suara desis dan gemerisik dari sisik-sisiknya yang saling bergesekan. Rasa takut yang luar biasa membuat Gani ingin lari, tetapi kakinya seperti tertanam di tanah. Makhluk itu berhenti beberapa meter darinya, menatapnya seperti pemangsa yang sedang mengamati mangsanya. Bau amis bercampur busuk menyeruak ke udara, membuat Gani hampir muntah. Tiba-tiba, makhluk itu mengeluarkan suara yang lebih keras, seperti rawangan bercampur desisan. Suara itu menggema di seluruh area kandang, membuat ayam-ayam semakin panik. Gani tersentak dari keterkejutannya. Nalurinya berteriak untuk menyelamatkan diri. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan berlari sekuat tenaga ke arah pos jaga. Kakinya terasa berat, tetapi adrenalin membuatnya terus berlari. Di belakangnya ia mendengar suara langkah berat dengan desisan yang mengikuti, membuatnya semakin ketakutan. Ketika ia hampir mencapai pos, Gani menoleh sekilas ke belakang. Makhluk itu berhenti di batas kandang, seolah-olah tidak bisa atau tidak mau melewati area tertentu. Mata merahnya tetap mengawasi Gani, memberikan peringatan tanpa kata. Sesampainya di pos jaga, Gani menutup pintu rapat-rapat dan menjatuhkan dirinya ke lantai. Nafasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi bayangan makhluk itu terus bermain di pikirannya. Apa yang barusan aku lihat? Itu bukan manusia, tapi juga bukan hewan, pikirnya dengan panik. Ia mencoba mencari penjelasan, tetapi tidak ada yang masuk akal. Malam itu, Gani tidak berani keluar lagi. Ia mengunci pintu pos dan menunggu sampai fajar tiba. Saat langit mulai terang, ia keluar dengan hati-hati, memastikan makhluk itu sudah tidak ada. Kandang utama berantakan, dengan beberapa ayam hilang dan jejak darah yang mengarah ke hutan. Sama seperti malam pertama, sisik hijau kecil yang berserakan di tanah menjadi satu-satunya bukti dari makhluk yang ia lihat semalam. Gani memungut salah satu sisik itu dan menggenggamnya erat. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, gumamnya dengan suara bergetar. Meski ketakutan, ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Ia harus menghadapi rahasia kelam yang menyelimuti peternakan ini. Pagi itu Gani berdiri di tengah kandang utama dengan wajah penuh kegelisahan. Jumlah ayam yang hilang semakin bertambah. Semalam setelah pertemuannya dengan siluman reptil, ia yakin bahwa ini bukan ulah pencuri biasa. Jejak darah yang memanjang ke arah hutan kembali muncul, dan bau amis aneh masih terasa di udara. Berapa lagi yang harus hilang? Gumam Gani sambil mengusap wajahnya yang lelah. Pekerjaan ini semakin terasa menekan. Awalnya ia hanya berpikir tugas ini hanya tugas malam, adalah pekerjaan mudah. Tetapi kini segalanya terasa salah. Saat Juragan Harno tiba di peternakan pagi itu, Gani segera melaporkan kejadian semalam. Pak Harno, ini tidak wajar Pak. Semalam saya lihat makhluk aneh lagi. Ayam-ayam ini bukan dicuri manusia biasa Pak, katanya dengan suara bergetar. Juragan Harno hanya mengangkat alisnya. Makhluk aneh. Kamu mulai ngomong hal yang gak masuk akal kan? Ujarnya datar sambil menyalakan rokok. Mungkin ada binatang buas dari hutan, tapi kalau kamu gak sanggup, bilang saja, aku bisa cari orang lain. Gani terdiam, sikap dingin Juragan Harno membuatnya bingung. Bukankah seorang pemilik peternakan seharusnya khawatir kehilangan ternaknya? Alih-alih, pria itu tampak tidak peduli. Saya akan tetap jaga Pak, tapi tolong kalau Bapak tahu sesuatu tentang apa yang terjadi di sini, tolong beritahu saya Pak, kata Gani akhirnya. Juragan Harno hanya mengangguk singkat, lalu berjalan menjauh sambil menghembuskan asap rokoknya. Gani merasa semakin curiga. Ada sesuatu yang disembunyikan pria itu, tetapi ia belum tahu apa. Malam berikutnya, Gani mencoba lebih waspada. Ia membawa senter baru dengan cahaya lebih terang.
dan sebuah parang yang ia temukan di gudang. Ia berkeliling kandang lebih sering, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan makhluk atau siapapun untuk masuk. Namun, sekitar tengah malam, suara gaduh kembali terdengar. Kali ini lebih kacau dari sebelumnya. Gani berlari ke kandang utama, dan hatinya mencelos melihat kondisi di dalam. Beberapa ayam terkapar di lantai, mati dengan bekas cakaran besar di tubuhnya. Yang lain hilang, meninggalkan jejak darah segar yang menuju pintu belakang kandang. Astaga, ini gila, gumam Gani sambil memeriksa ayam-ayam yang mati. Bekas cakaran itu terlalu besar untuk seekor hewan biasa. Ia memutuskan untuk mengikuti jejak darah ke pintu belakang. Dengan parang di tangan, Gani membuka pintu perlahan. Di luar, jejak darah terus memanjang ke arah hutan. Cahaya bulan yang samar membuat segalanya terasa lebih mencekam. Ia melangkah perlahan, tetapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara geraman rendah dari arah gelap di depan. "Siapa di sana?" teriak Gani. Mencoba terdengar tegas meskipun hatinya ciut. Tidak ada jawaban, hanya geraman yang semakin keras. Ia menyorotkan senternya ke arah suara, tetapi tidak melihat apapun. Setelah beberapa detik, suara itu menghilang, meninggalkan keheningan yang memekakan. Gani kembali ke kandang dengan tubuh gemetar. Ia tahu apapun yang menyerang ayam-ayam ini bukanlah hewan biasa. Ketakutannya bercampur dengan rasa bersalah. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia seharusnya berhenti saja. Tapi di sisi lain, ada dorongan dalam dirinya untuk menemukan kebenaran. Saat fajar tiba, Gani menghitung jumlah ayam yang hilang. Kurang lebih puluhan ekor lagi tidak ditemukan. Jumlah keseluruhan ayam yang hilang sudah mendekati puluhan dalam beberapa malam terakhir, bahkan hampir ratusan. Ia merasa tidak berdaya. "Ini semua di luar kendali saya," bisiknya pelan. Namun di dalam hatinya Gani tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Terlalu banyak hal aneh yang terjadi, dan semua ini pasti memiliki penjelasan. Ia memutuskan untuk tetap bertahan, meskipun ia tidak tahu sampai kapan keberaniannya akan bertahan di tengah teror yang terus menghantuinya. Matahari sore mulai meredup saat Gani berdiri di tepi hutan belakang peternakan. Hutan itu tampak lebat dan gelap, meskipun hari masih cukup terang. Angin yang bertiup membawa aroma lembab khas dedaunan dan tanah basah. Tetapi, ada sesuatu yang lain di udara. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti hawa dingin yang menusuk tanpa alasan. "Alas iki duwe cerita dhewe kan. Jangan coba-coba masuk kalau ndak mau kenapa-napa," kata seorang tokoh desa beberapa hari sebelumnya. Gani mengingat kata-kata itu. Tetapi rasa penasarannya terlalu besar untuk diabaikan. Setelah kehilangan lebih banyak ayam tadi malam, ia merasa harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan parang di tangan dan senter di kantong, ia melangkah masuk. Hutan itu seperti dunia lain, sunyi dan gelap, meskipun hanya beberapa langkah dari peternakan. Suara burung dan serangga yang biasa terdengar di siang hari hilang sepenuhnya, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Ranting-ranting patah di bawah kakinya menimbulkan bunyi yang terasa terlalu keras di tengah keheningan. Langkah Gani semakin dalam membawa dirinya ke area yang lebih gelap. Pohon-pohon besar menjulang tinggi. Akar-akarnya mencuat dari tanah seperti tangan yang berusaha meraih sesuatu. Ketika ia menyorotkan senter ke sekeliling, cahaya itu memantul pada sesuatu yang aneh. Di depannya, berdiri sebuah altar, tempat pemujaan, batu tua yang sudah ditutupi lumut dan ukiran yang sudah aus dimakan waktu. Di sekitar altar itu tanahnya menghitam, seolah-olah terbakar. Ada bekas darah kering di atas batu dan sisa-sisa lilin merah yang meleleh di sekitarnya. "Apa ini?" gumam Gani dengan nafas tertahan. Ia mendekati altar itu dengan hati-hati. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, dan bau amis samar menguar dari batu tersebut. Bekas darah itu tidak tampak baru, tetapi juga tidak cukup tua untuk dianggap peninggalan zaman dulu. Gani menyentuh salah satu ukiran di batu itu, merasakan permukaannya yang kasar. Ukiran itu menyerupai simbol-simbol aneh yang tidak ia kenal. Sebuah suara gemerisik tiba-tiba terdengar di belakangnya, membuatnya tersentak dan berbalik dengan cepat.
Tidak ada siapa-siapa, hanya semak belukar yang bergoyang pelan, seperti baru saja disentuh sesuatu. Ia kembali menatap altar itu, mencoba memahami apa fungsinya. Ia ingat cerita tokoh desa tentang hutan ini yang dulu digunakan sebagai tempat ritual hitam. Orang-orang yang putus asa sering datang ke sini untuk meminta kekuatan, kekayaan atau balas dendam, namun permintaan itu selalu memiliki tumbal penebusannya. Apa Juragan Harno tahu tentang ini ya? Pikirnya. Hati Gani dipenuhi kengerian, tetapi juga kemarahan. Jika benar Juragan Harno terlibat dengan sesuatu yang berasal dari sini, maka pekerjaan yang ia terima lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Tiba-tiba sebuah bayangan besar melintas cepat di sudut pandangannya. Gani melonjak mundur, hampir menjatuhkan senter. Ia memutar tubuhnya ke arah bayangan itu menghilang. Tetapi sekali lagi tidak ada apapun. Aku harus pergi dari sini, katanya pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dengan langkah cepat ia meninggalkan altar itu dan berjalan kembali ke arah peternakan. Namun saat ia menoleh sekali lagi ke arah altar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dua bola mata merah menyala yang menatapnya dari kegelapan. Tanpa pikir panjang, Gani berlari sekuat tenaga, nafasnya memburu. Suara langkahnya berpacu dengan detak jantung yang memekakan telinga. Ia baru berhenti saat mencapai pos jaga. Tubuhnya gemetar hebat. Malam itu, Gani tidak bisa tidur. Gambaran altar dan mata merah itu terus menghantuinya. Ia tahu, hutan itu menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya ia ganggu. Namun ia juga tahu bahwa ini adalah petunjuk penting untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di peternakan Juragan Harno. Malam di kandang, suasana semakin mencekam. Ketika ia mencoba meyakinkan dirinya untuk tenang, suara desisan panjang terdengar dari dalam kandang. Suara itu tajam dan menyeramkan, seperti suara ular raksasa yang sedang marah. Ayam-ayam di dalam kandang mulai berkerumun dan berkokok panik. Beberapa bahkan menabrak dinding kandang seolah-olah berusaha melarikan diri. Astaga, apalagi ini? Gumam Gani dengan nafas tertahan. Dengan langkah ragu ia membuka pintu kandang perlahan, mengintip ke dalam. Ia menyorotkan senter, dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di sudut kandang, bayangan besar melingkar. Tubuhnya bersisik gelap, matanya merah menyala seperti bara api. Itu adalah siluman yang pernah ia lihat sebelumnya, tetapi kali ini makhluk itu terlihat lebih besar dan lebih mengancam. Gani mundur perlahan, tetapi kakinya menginjak ember logam, menimbulkan suara keras. Klenting. Makhluk itu langsung menoleh ke arahnya, mengeluarkan desisan lebih keras yang membuat ayam-ayam semakin panik. Gani merasa tubuhnya kaku, seperti tertahan oleh tatapan mata makhluk itu. Ia ingin berlari, tetapi kakinya seolah tidak mau bergerak. Tiba-tiba suara jeritan ayam menggema di udara, memecah kengerian sesaat. Ayam-ayam yang berada dekat makhluk itu terkapar, seolah-olah kehilangan nyawa tanpa perlawanan. Darah segar mengalir di lantai kandang, menciptakan pemandangan yang membuat Gani hampir muntah. Aku tidak bisa terus seperti ini, pikirnya dengan sisa keberanian yang ia miliki. Gani mengangkat parangnya dan berteriak sekeras mungkin, mencoba mengusir rasa takut yang menjeratnya. Ia mengayunkan parangnya ke arah makhluk itu, tetapi siluman tersebut bergerak lebih cepat. Dengan satu lompatan, makhluk itu menghilang melalui lubang di atap kandang, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Gani terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Ia terduduk di lantai kandang yang kini berlumuran darah, mencoba mengatur nafas. Tetapi sebelum ia sempat menenangkan diri, suara langkah berat kembali terdengar. Kali ini dari luar kandang. Ia segera keluar memegang parang dengan tangan gemetar. Di depan kandang bayangan besar lain terlihat. Gani merasa malam itu seperti neraka. Kokokan ayam seperti menjerit-jerit, desisan makhluk, dan suara langkah berat seolah bersatu menciptakan orkestra kengerian yang tiada henti. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Teriak Gani putus asa. Tidak ada yang menjawab, hanya kegelapan yang terasa semakin menelan dirinya. Ia memutuskan untuk kembali ke pos jaga, tetapi langkahnya berhenti ketika melihat sesuatu yang membuatnya semakin ngeri. Di tanah, tak jauh dari tempat ia berdiri, ada bekas cakaran besar yang membentuk pola aneh.
Pola itu menyerupai lingkaran dengan simbol-simbol yang pernah ia lihat di altar di dalam hutan. Gandhi semakin yakin bahwa semua ini berhubungan dengan ritual gelap yang pernah dilakukan di hutan tersebut. Ia menutup pintu kandang secepat mungkin dan mengunci semuanya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa kunci itu tidak akan melindungi ayam-ayam atau dirinya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupnya, penuh dengan ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah puncak malam ketegangan, pagi yang suram menyelimuti peternakan. Gandhi duduk di pos jaga dengan wajah pucat dan mata yang menatap kosong ke arah kandang. Kengerian malam sebelumnya masih membayangi pikirannya. Tetapi ia tahu ia harus mencari jawaban. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju rumah Juragan Harno. Hatinya dipenuhi dengan keberanian yang tercampur rasa takut. Juragan Harno sedang duduk di beranda rumahnya ketika Gandhi tiba. Pria tua itu tampak lebih pendiam dari biasanya. Wajahnya dipenuhi garis-garis kecemasan. Ketika Gandhi mengutarakan keinginannya untuk bicara, Juragan Harno hanya mengangguk lemah dan mengisyaratkan Gandhi untuk duduk di bangku kayu di depannya. "Juragan, saya nggak bisa terus begini. Semalam saya lihat sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan," kata Gandhi berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Ayam-ayam hilang, kandang porak-poranda, dan ada makhluk yang menyerang saya." "Juragan tahu sesuatu semuanya kan? Tolong beritahu saya." Juragan Harno menghela nafas panjang. Matanya menatap jauh ke arah hutan di belakang peternakan. Setelah beberapa saat hening, ia akhirnya berkata dengan suara pelan, "Ada hal-hal di dunia ini yang sebaiknya tidak kita ganggu. Tapi kadang, keadaan memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang melawan akal sehat." Gandhi menatapnya dengan bingung, tidak mengerti kemana arah pembicaraan itu. Juragan Harno melanjutkan, "Beberapa tahun lalu, peternakan ini hampir bangkrut. Ayam-ayam saya sakit. Hutan mulai mengambil alih lahan, dan hutang menumpuk. Saya tidak punya jalan keluar sampai seorang teman memperkenalkan saya pada seorang dukun dari kabupaten sebelah." Darah Gandhi terasa membeku. Ia mulai memahami kemana arah cerita ini, seperti yang dibilang di warung kopi oleh tokoh desa setempat. "Dukun itu apa yang dia lakukan?" tanyanya pelan. Juragan Harno mengangguk. "Dia menawarkan solusi. Dia bilang ada makhluk penjaga hutan, sosok siluman, yang bisa membantu saya. Tapi bantuan itu tidak gratis. Saya harus membuat perjanjian. Peternakan saya akan kembali berjaya, tapi saya harus memberikan sesuatu sebagai imbalannya." "Tumbal?" tanya Gandhi. Suaranya hampir berbisik. Juragan Harno mengangguk lagi, kali ini dengan kepala tertunduk. "Awalnya hanya ayam. Mereka puas dengan itu. Tapi semakin lama tuntutan mereka semakin besar. Saya mencoba mengelak, tapi mereka tidak bisa dihentikan. Mereka mulai mengambil ayam-ayam saya sendiri, bahkan mendatangi rumah saya." Gandhi merasa pusing. Semua yang ia alami mulai masuk akal, tetapi ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia terjebak dalam situasi ini. Kenapa Juragan tidak berhenti? Kenapa tidak cari cara lain? "Kamu pikir saya nggak pernah mencoba?" Suara Juragan Harno meninggi, penuh emosi. "Saya sudah mendatangi orang-orang pintar, mencoba memutus perjanjian ini, tapi mereka semua bilang hal yang sama. Perjanjian dengan makhluk gaib hanya bisa berakhir dengan pemenuhan harga yang mereka minta, atau..." Juragan Harno terdiam sejenak. Wajahnya semakin suram. "Atau dengan nyawa saya sendiri." Hening menyelimuti mereka. Gandhi tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa marah, takut, dan kasihan sekaligus. Juragan Harno melanjutkan dengan suara yang lebih lemah, "Saya tahu saya salah, Gandhi, tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Jika kamu ingin pergi dari sini, saya tidak akan menghentikanmu. Silahkan." Gandhi menatap pria tua itu, mencoba mencari tanda-tanda penyesalan di wajahnya. "Baiklah, Juragan Harno, saya sudah tidak kuat. Lebih baik saya keluar." Gandhi tahu, bayangan kejadian yang penuh teror tidak akan pernah benar-benar hilang. Lebih baik cari selamat. Selesai. Semoga kisah ini menghibur. Sampai jumpa di kisah lainnya.
Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.